Seorang pegawai honorer Kejaksaan Negeri Kota Malang tewas ditabrak kereta api Tawang Alun jurusan Banyuwangi, Malang. Korban ditabrak seusai mengantar tahanan lapas kelas 1 Lokwaru, Kota Malang. Hadi Suseno, pegawai honorer di Kejaksaan Negeri Kota Malang, tewas tertabrak kereta api seusai mengantar tahanan di lapas kelas 1 Lokwaru, Jalan Asahan, Kota Malang. Sebelum tertabrak kereta api, korban yang baru saja mengantarkan tahanan di lapas kelas 1 Lokwaru mampir di salah satu warung di pinggir rel kereta api di kawasan Jalan Asahan. Seusai ngopi, korban berniat kembali ke kantor. Diduga karena terburu-buru dan saat keluar dari warung, korban langsung tertabrak kereta api Tawang Alun jurusan Banyuwangi, Malang. Korban langsung tewas di tempat. Wakapolsek Blimbing AKP Suparno mengatakan bahwa dari informasi yang diterima, korban berangkat dari tempat kerja untuk ngopi di warung depan lapas kelas 1 Lokwaru. Korban juga diketahui saat keluar kantor tidak pamit kepada rekan kerjanya. Sementara polisi yang mendatangi lokasi kejadian kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk dilakukan visum. Adanya kejadian laka yaitu menabrak orang yang nyebrang di depan LP Lokwaru ini. Namun identitas yang lainnya sudah kita amankan, sementara sudah ditangani Nafis dan sekarang untuk dilakukan visum di Rumah Sakit Saiful Anwar. Untuk lebih detailnya nanti laporan maupun yang lain-lainnya mungkin menyusul gitu. Jadi kejadian jam berapa Komandan? Sekitar kalau nggak salah sekitar jam 12.30 ya Pak? 12.30 ya? 12.45 kejadiannya. Jadi jam 12.45. Jalur Tawang Alun kalau nggak salah, kereta Tawang Alun tadi yang dari jurusan Banyuwangi ke Malang Kota. Berangkat dari kantor tadi sendirian katanya. Makanya tadi sempat saya tanya untuk rekan-rekan dari kejaksaan pamit siapa, tidak ada yang dipamitin. Cuma pengen keluar duluan gitu aja informasinya. Simon Alfredo melaporkan. Diduga akibat rem tidak berfungsi, sebuah truk kosong dari arah Kediri jatuh ke jurang di Jalan Raya Payung 3, Kota Batu. Sopir truk meninggal di lokasi pada saat proses evakuasi. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan terjadinya antrian kendaraan Selasa 18 Januari 2022. Truk bernomor polisi W8599DY dalam kondisi kosong tidak bermuatan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Payung 3, Kota Batu. Kecelakaan truk ini terjadi sekitar pukul 9.30, tepatnya di Jalan Menikung. Badan truk menabrak pembatas jalan dan langsung terjun ke jurang sedalam kurang lebih 20 meteran. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat rem tidak berfungsi dan sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan dan akhirnya masuk jurang dengan posisi truk terbalik. Menurut Kasat Lantas Polres Batu AKP Indah Citra Fitriani menjelaskan, di tempat kejadian tidak terlihat bekas pengereman, sehingga diduga kecelakaan terjadi akibat rem blong dan korban saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk proses penanganan selanjutnya. Di lokasi terlihat sedang dilakukan proses evakuasi badan kendaraan dengan menggunakan kendaraan derek. Proses evakuasi badan kendaraan ini mengakibatkan terjadi antrian kendaraan karena diberlakukan sistem buka tutup jalan oleh petugas. Ya, jadi sementara untuk kecelakaan yang ada di Payung 3 ini, dari olah TKP awal yang bisa kami lihat, kemungkinan tidak berfungsinya pengereman dari kendaraan pengemudi sendiri. Tadi kalau untuk arah kendaraan dari arah Kediri ke arah Batu, untuk identitas sendiri korban kalau melihat dari KTP dan SIM itu asli Pekalongan, Jawa Tengah. Tadi untuk saat mendatangi TKP bersama dari Satgas Bencana, dari TNI Polri, serta Dinas Kesehatan juga dan rumah sakit terdekat, korban masih ada denyut-nadinya, tapi proses evakuasi karena juga korban juga terjepit di kendaraan berselang, tapi tidak bisa kita selamatkan. Untuk proses terakhir sudah meninggal dunia. Sementara untuk proses evakuasi kendaraan kita masih berproses. Kalau dari atas karena 15 meter ke bawah Pak ya, jurangnya kondisinya kosong. Jadi apakah muat barang atau pulang kita masih belum tahu. Saksi juga tidak ada. Kalau dari lihat di TKP memang kemungkinan untuk fungsi pengereman yang tidak berfungsi karena tidak ada tanda-tanda pengereman dari jalur yang dilalui. Iwan Hikmawan melaporkan.
Sementara itu, proses evakuasi sopir truk yang jatuh ke jurang di kawasan Payung memakan waktu yang cukup lama karena sulitnya medan serta dalamnya jurang. Proses evakuasi sopir truk atas nama Sahman berusia 47 tahun, warga Kedungdowo, Pekalongan, Jawa Tengah, memakan waktu cukup lama karena sulitnya medan dan cukup dalamnya jurang. Kecelakaan truk ini terjadi sekitar pukul 9.30 dan proses evakuasi berlangsung sampai kurang lebih pukul 10.30. Proses evakuasi ini melibatkan tim SAR, TNI, dan Polri, pemadam kebakaran serta relawan yang dipimpin oleh Dan Ramil Kota Batu, Kapten Armet Abdul Qadir, yang turun langsung membantu melakukan evakuasi. Menurut Dan Ramil Batu, Kapten Armet Abdul Qadir menjelaskan, posisi truk dalam keadaan terbalik dengan korban sopir masih hidup ketika tim SAR turun dan meninggal pada saat evakuasi. Proses evakuasi ini berjalan lancar walaupun kondisi medan yang sulit dengan kedalaman jurang kurang lebih 20 meteran. Dengan menggunakan tali penyelamat, tim SAR gabungan akhirnya bisa mengangkat korban yang dalam kondisi sudah meninggal dan langsung dibawa ambulans menuju rumah sakit terdekat. Kebetulan saya pada kondisi korban sudah angkut. Kebetulan saya dengan anggota satu BPD sama dua anggota saya turun ke bawah. Namun saya garuk ini pakai dengan manual, pakai alat yang seadanya. Korban masih hidup. Korban masih hidup. Setelah itu saya sampaikan sama rekan-rekan yang di atas untuk segera membawakan cangkul atau linggis yang sifatnya permanen sehingga untuk membantu evakuasi di dalam truk. Kondisi korban ini terjepit, kalau kepalanya tidak terjepit namun bodinya badan kejepit oleh kepala truk situ, sehingga di situ ada natap situ, yang kena tangan sini kita tap sini. Di situ lah korban di situ kejepitnya di situ. Kalau kepalanya tidak ada. Dipastikan korban berapa orang? Korban dipastikan satu orang. Selama dievakuasi, selama perjalanan evakuasi meninggal. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Kota Malang pada Senin sore mengakibatkan bangunan di Terminal Arjosari ambruk dan menimpa 2 unit angkutan kota yang sedang menunggu penumpang. Tidak ada korban jiwa karena saat kejadian kondisi di tempat tunggu penumpang angkutan kota Terminal Arjosari sedang sepi. Inilah kondisi bangunan di Terminal Arjosari Kota Malang yang ambruk saat diterjang hujan disertai angin kencang pada Senin sore. Bangunan tersebut ambruk dan menimpa 2 unit angkutan kota yang tengah parkir dan menunggu penumpang di bawah bangunan tersebut. Diduga bangunan yang merupakan tempat ngetem penumpang angkutan kota ini sudah berusia tua sehingga tidak kuat menahan terjangan angin kencang yang disertai hujan deras. Para sopir angkutan dan petugas dinas perhubungan kemudian mengevakuasi 2 angkutan kota dari bangunan yang ambruk. Menurut saksi mata, sebelum ambruk, kawasan Terminal Arjosari diguyur hujan deras. Tiba-tiba terjadi angin kencang dan menerjang bangunan tersebut dan langsung ambruk. Saat ambruk, kondisi tempat tunggu penumpang sepi sehingga tidak terdapat korban jiwa. Sementara 2 unit angkutan kota yang tertimpa mengalami kerusakan pada bagian bagasi dan belakang dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Kota Malang selain mengakibatkan bangunan di Terminal Arjosari ambruk, sebuah halte penumpang di depan Terminal Arjosari juga mengalami rusak parah karena tertimpa pohon tumbang. Pas posisi ngetem sama teman saya satu juga, terus datang hujan, tiba-tiba anginnya kencang, yang merubuhi ini atap ini. Oh, waktu itu Bapak posisi di mana, Pak? Di situ di besi ruang tunggu itu nunggu penumpang. Nunggu penumpang ngetem di sini ya? Iya, tapi yang untung saya nggak di dalamnya. Oh, Saya di luar duduknya. posisi ada berapa mikrolet, Pak, waktu itu? 2, tapi ada yang lari. Pas begitu dia dalam posisi dalam mobil. Pak Wo itu yang tua itu, yang tadi yang tua itu Pak Wo itu. Dia lari. Oh, Dia langsung mundur ke belakang itu mobilnya, yang belakang persis belakang. AMG itu ya? Karena yang sini kan yang aktif kan cuma AMG, AL, ADL. Bapak di mana AMG juga? Iya, saya AMG. Oh, maksudnya lari itu mobilnya ke belakang juga? Iya kan posisi hujan deras dia Bapak itu melihat goyang langsung mundurkan mobilnya. Oh, waktu itu posisi di dalam? Iya, kalau saya posisi duduk.
Udah ambruk nggak berani naik ke mobil. Kondisi sedang sepi Pak tadi? Sepi, cuman beberapa orang penumpang lah, 5-7 orang penumpang, tapi belum masuk ke angkot. Simon Alfredo melaporkan. Kantor Bea dan Cukai tipe Madya Malang Selasa siang memusnahkan jutaan batang rokok ilegal serta barang bukti hasil penindaan selama tahun 2021. Barang milik negara hasil penindaan senilai lebih dari 6 miliar rupiah ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Ribuan barang ilegal hasil sitaan kantor Bea dan Cukai ini terdiri dari barang kena cukai hasil tembakau, yakni 14 juta lebih batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, barang minuman mengandung etil alkohol hingga barang kiriman pos. Jutaan barang ilegal ini didapat dari hasil operasi gempur selama tahun 2021 yang dilaksanakan pada periode Januari hingga Desember 2021. Kepala Kantor Bea dan Cukai tipe Madya Malang Gunawan Triwibowo mengatakan, dari jutaan barang hasil penindakan ini, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan senilai 6 miliar lebih. Selain itu, dengan dibantu jajaran TNI dan Polri, Bea Cukai akan terus melakukan penindakan sesuai dengan arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menekan peredaran rokok ilegal dan barang ilegal. Kepala Bea Cukai Malang juga berharap peran masyarakat juga sangat penting dalam memberantas barang ilegal. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membeli atau mengkonsumsi dan memproduksi barang-barang yang dikenai cukai secara ilegal. Pemusnahan barang bukti ini juga dilakukan secara serentak di seluruh kantor Bea Cukai di Indonesia, di mana barang milik negara ini dimusnahkan dengan cara dibakar di gudang pembakaran PT Alam Sinar Pagak Kabupaten Malang. Di tahun 2021 ini, selama 2021 kami melakukan penindakan sebanyak 197 ya SPP. Yang paling banyak adalah dari penindakan rokok ilegal sebanyak 14.703.964 batang. Kemudian dari hasil pengolahan tembakau lainnya itu dalam bentuk AP itu menjadi objek cukai juga itu 900 ml. Kemudian dari minuman beralkohol sebanyak 324 botol. Dan barang kiriman pos 145 item barang. Total perkiraan kerugian dari hasil tindakan ini adalah 6.618.996.571 rupiah. Di tahun 2022 ini terkait dengan bagaimana peran kita kerjasama dengan teman-teman pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum lainnya, kami juga melakukan upaya-upaya dalam rangka pertama adalah represif, yaitu melakukan edukasi, sosialisasi kepada rekan-rekan dengan menggandeng teman-teman melalui dana bagi hasil tembakau. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki masa panen raya, harga bawang merah di tingkat petani masih relatif stabil di kisaran Rp11-12.000 per kilogramnya. Dengan harga jual ini hanya bisa untuk mengembalikan modal karena hasil panen berkurang akibat terkendala cuaca serta mahalnya obat-obatan dan pupuk. Harga bawang merah ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang masih berada di atas 15 ribuan per kilogram. Saat ini memasuki masa panen raya, harga bawang merah masih relatif stabil di tingkat petani di kisaran harga 12 ribuan per kilogram. Akibat faktor cuaca, hasil panen bawang merah ini berkurang banyak dibandingkan pada kondisi cuaca normal. Di kawasan sentra penghasil bawang merah di Kabupaten Malang di wilayah Purworejo dan Banjarjo Ngantang, terlihat bawang merah yang banyak sekali dijemur untuk proses pengeringan di pinggir-pinggir jalan. Menurut salah seorang petani di kawasan Banjarjo Ngantang menjelaskan, akibat terkendala cuaca hasil panen berkurang banyak sehingga hasilnya hanya pas-pasan untuk bisa mengembalikan modal karena mahalnya obat-obatan dan terbatasnya pupuk bersubsidi sehingga sebagian harus membeli pupuk non-subsidi. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan panen bawang merah yang hasilnya berkurang akibat terkendala faktor cuaca. Para petani berharap harga obat-obatan tidak terus naik dan ketersediaan pupuk bersubsidi bisa lebih mudah didapat untuk mengurangi biaya produksi. Bawang dibawa kemana biasanya Bapak?
Pagi gua ke Bandung. Ya. Bandung sama Bandung apa Iya. mana ya? Nggak tahu ya. Tapi anunya Pak, faktor yang cuaca gimana hasil panennya saat ini? Cuacanya itu sekarang hujan terus, Pak. Ya. Hujan. Ke hasil panennya gimana? Hasilnya tuh kalau 1 kintal dapatnya cuma 3 kintal. 1 kintal jadi 3 kintal, 1 kintal bibit. Rata-rata segitu. Karena pengaruh cuaca, Pak. Iya. Kalau biasanya dapat berapa kalau biasanya maksudnya? kalau cuaca bagus, Ya. kintal dapat 5 kintal. Oh, berarti hilangnya lumayan banyak ya hilangnya. Iya. Oh, gitu, Pak. Untuk obat-obatan kan sekarang juga Obatnya mahal, Pak. mahal banget. Pupuk mahal. Berarti dengan harga 12.000 itu gimana masih kembali kalau modal? Itu pasar, Pak. Apa sasaran? Pasaran ya. Iwan Hikmawan melaporkan.